Video ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh struktur kerajaan Wajo Samang Kearumatoan. Jadi saya mengambil di sini mulai dari Kearumatoan yang sebagaimana saya kutip dari disertasi Profesor Andi Senang Abidi Farid yang berjudul Wajo abad ke-15-16 ya. Struktur kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo dipimpin oleh seorang yang dinamakan Arumatoa. Arumatoa ini fungsinya atau tugasnya adalah pertama, Arum Parujung Aju. Arum Parujung Aju Parujung Tanah dapat dipunah ada itu tugas daripada Arumatoa. Di samping Arumatoa ini ada garis koordinasi dari Arupenrang. Arupenrang ini adalah Arum Lili, tetapi mempunyai tugas dan fungsi adalah penasehat umum. Selain daripada Arumatoa, ada yang dinamakan dengan Arus Sautandre atau Arus Simintempola. Arus Sautandre ini mempunyai fungsi, ada 4 tugas dan fungsinya, yaitu mengangkat dan memberhentikan Arumatoa. Arus Sautandre ini yang berubah menjadi Arus Simintempola yang kemudian berubah menjadi Arus Betempola. Nah, Arus Betempola ini memiliki tugas dan fungsi yang pertama mengangkat dan memberhentikan Arumatoa. Yang kedua, melaksanakan tugas Arumatoa bila mana lowong. Seperti tadi antara Puan Rima Galatun dengan anaknya ada 2 tahun kurang lebih lowong. Maka yang melaksanakan tugas Arumatoa pada waktu itu adalah Arum Betempola. Yang ketiga adalah pemegang hak asasi orang-orang Wajo. Jadi kalau ada orang Wajo yang dianggap melanggar, maka tempatnya berlindung orang-orang Wajo itu adalah pada Arum Simintempola, Arus Sautandre atau Arus Betempola tadi ini. Itulah yang pemegang hak, karena beliau adalah peletak hak kemerdekaan orang Wajo, hak kebebasan yang dimiliki orang-orang Wajo. Dan yang keempat, fungsi dan tugas daripada Arus Simintempola, Arus Sautandre atau Arus Betempola adalah ibu negeri yang biasa dikenal dengan Inanna Limpoi. Di kerajaan Wajo saat kearumatoan yaitu 3 daerah inti yang tadi yaitu Betempola, Talatanreng, dan Tua yang asalnya dari Majaulang, Sabamparu, dan Takalala. Betempola itu dipimpin oleh seorang ranrang, ya, seorang ranrang dan 1 orang Pak Batik Lompoh. Yang mana ranrang Betempola ini didampingi oleh Pak Batik Lompoh yang dinamakan Villa, yang kebetulan Villa itu adalah kepala pemerintahan di Pamana. Kalau di Pamana sebagai raja Datu Pamana. Ya. Tetapi setelah masuk di Wajo di ini Arupatapuloe, maka masuklah Pak Batik Lompoh atau Panglima Limpo, ya, Pak Panglima Limpo. Nah, di bawah Panglima Limpo ada namanya Pak Batik Cadi yang dinamakan dengan Komandan Ibu Kota, ya, di kerajaan di Betempola saat itu. Setelah itu ada yang dinamakan Arumat Bicara, 4 Arumat Bicara yang mewakili wilayah, yaitu wilayahnya Betempola, Boto, Ujuk Kalakang, dan Loak-Loak. Itu wilayahnya daripada Betempola ini. Nah, ini Arumat Bicaranya ini dinamakan juga pemerintahannya Anak Limpo. Ini dipimpin oleh Anak Limpo. Dan 6 orang mat bicara, Panok Patik bicara tanpa wilayah. Jadi jumlahnya Arumat Bicara itu 10 setiap limpo. Nah, 10 setiap limpo
Maka limpo betempola ini 10 aruma bicaranya, 4 mewakili wilayah, 6 tidak mewakili wilayah. Begitu pula Teletenreng, juga kepala limponya, kepala pemerintahannya, limponya itu dinamakan Randra Teletenreng dan didampingi oleh Pak Batik Lompo yang dinamakan Panglima Limpo, yaitu Patola, ya, benderanya berwarna-warni. Jabatannya kalau di daerahnya adalah Arus Singkang, ya, Patola, ya. Juga Teletenreng ini memiliki aruma bicara yang 4 limpo tadi ini, yang kepala limpo, anak limponya yaitu Teletenreng, Ta, Cium, dan Palekoreng. Itu wilayahnya Teletenreng yang anak limponya. Dan 6 aruma bicara, panopatet bicara, yaitu 6 orang tidak mewakili wilayah. Jadi jumlahnya juga 10 aruma bicara. Begitu pula Randertua. Randertua, kepala limponya namanya Randertua, kepala limpo. Didampingi oleh Pak Batik Lompo yaitu Cakuridi yang sebagai Panglima Limpo, dan 4 juga aruma bicara, Pak Detek bicara yang mewakili Limpo. Ada wilayahnya yang sekaligus disebut anak limpo, yang wilayahnya meliputi Aka, Lempa, Menge, dan Kampiri. Itu. Dan 6 aruma bicara tidak mewakili limpo. Jadi jumlah aruma bicara di Randertua adalah 10. Jadi 3 wilayah ini Betempola, Teletenreng, Tua menjadi aruma bicaranya 30 karena 10 setiap limpo. Jadi jumlahnya 30 ditambah tadi yaitu Randreng dengan Pak Batik Lompo menjadi Teletenreng, Betempola bersama Villa jumlahnya 2 orang, Teletenreng bersama Patola jumlahnya 2 orang, dan Tua bersama Cakuridi, yang kepala pemerintah Cakuridi itu kepala pemerintahan di Gilireng, Datu Gilireng, jumlahnya 6. Maka inilah yang 6 ini, 3 Randreng tambah 3 Pak Batik Lompo dinamakan Fetenenge, Dewan Eksekutif Kerajaan Wajo. Inilah yang punya wilayah pemerintahan, Dewan Eksekutif. Sementara aruma bicaranya tadi ini yang 30. Jadi 30 tambah 6 menjadi 36 orang. Dari setiap limpo ini 36 orang, setiap limpo ini ada duta keliling, yaitu Pak Lele Tuakna. Duta keliling dalam hal ini pembawa berita, 1 dari Betempola, 1 dari Teletenreng, 1 dari Tua. Jumlahnya 3 orang, yaitu berarti 36 tambah 3 berarti 39. 39 orang ini yang bermusyawarah untuk mengangkat 1 ketua yang dinamakan Arumatoa, maka cukuplah 40 jumlah yang memerintah di Kerajaan Wajo saat itu bersama Arumatoa. Jadi jumlahnya 40 orang. Dan tidak mungkin kalau diadakan pemilihan draw karena jumlahnya 39 orang yang memilih 1 orang. Jadi pas itu orang Wajo untuk menetapkan seorang tokoh pemimpin yaitu Arumatoa. Jadi Arumatoanya ini dipilih dari musyawarah 39 orang ini. Ya, itulah yang dinamakan Arupatapuloi di Wajo yang berdaulat dengan ini melaksanakan tugas sesuai tadi apa yang disampaikan aruma bicara, Panglima Limpo, dan itu akan membawa itu. Dan proses pemilihannya anak Limpo, dari anak Limpo itu ada 5 di bawahnya itu anak Limpo, ada yang dinamakan Arum, ada yang dinamakan Matoa,
ada namanya Pak Bate, ada yang namanya Pak Bicara, ada namanya Sulewatang. Di bawahnya itu Arun Lili, ya, kerajaan kecil itu, ya, ada dinamakan Adusungan yang bergelar 5 juga gelarnya, yaitu Matoa, Pak Bicara, Uluanang, Inatau, dan Macoa. Jadi itu yang di bawahnya itu. Dari Macoa ini, dari Inatau ini, dari Uluanang ini, dari Pak Bicara ini, dari Matoa ini melakukan musyawarah untuk memilih satu pemimpin namanya Adusungan. Adusungan ini membawa perwakilan ke Lili. Nah, Lili ini tadi ke anak Limpo, yang 4 tadi itu Limpo, dari anak Limpo daripada setiap Pak Danreng, setiap wilayah Limpo, yaitu Betempola, Talatenreng, Datua. Itulah sekilas perwakilan daripada masyarakat Wajo, mulai dari bawah, dari masyarakat terkecil sampai ke masyarakat sampai ke masyarakat anak Limpo. Dari anak Limpo inilah memilih kepala Limpo, yaitu koordinator wilayah, yaitu Betempola, Talatenreng, Datua. Dari Talatenreng dan Datua ini 39 orang yang bermusyawarah mengangkat satu ketua yang melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, yaitu Arun Matoa, yang dinamakan dengan Arun Matoa. Jadi dari situlah polanya sehingga kerajaan Wajo dinamakan demokratis, karena betul dari masyarakat terkecil sampai kepada di atasnya, sampai kepada Lili, Lili kepada anak Limpo kepada Limpo. Nah, dari Limpo inilah bermusyawarah yang dinamakan Dewan Musyawarah Raja-Raja yang dikenal dengan Arup Patapulu. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.